investor, berjumpa kembali dengan saya Eni Arianti dalam program Investment Indikator. Pada kesempatan kali ini, Berita Daerah berkesempatan untuk dapat mewawancarai dua narasumber kita. Pertama dari MPK PFUI, dari Bapak Muhammad Ihsan, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di FUI, dan bersama dengan saya juga hadir Bapak Fuhandi dari Deputi Direktur Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan pendapatan antar provinsi di kawasan timur Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia beberapa tahun ini mengalami suatu pertumbuhan yang signifikan bersama dengan China dan India. Tetapi pada kenyataannya kita mengalami suatu ketimpangan pada perekonomian Indonesia, khususnya ketimpangan pendapatan antar provinsi di kawasan timur Indonesia. Nah, pada saat ini kita hendak membahas apa saja faktor-faktor ketimpangan yang mempengaruhi pendapatan provinsi di kawasan timur Indonesia atau KTI ini, Pak Muhammad Ihsan. Iya, untuk di kawasan timur Indonesia itu banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar provinsi. Salah satunya adalah mungkin karena perbedaan kondisi sumber daya alam masing-masing provinsi, kemudian ada juga karena faktor alokasi investasi yang berbeda. Alokasi investasi berbeda berkaitan dengan infrastruktur juga yang berbeda di daerah. Ada infrastruktur di daerah-daerah yang infrastrukturnya maju, sehingga investasi juga mendorong investasinya juga lebih baik dibanding daerah yang infrastrukturnya tidak lengkap atau tidak tersedia. Terus ada faktor-faktor konsentrasi ekonomi, di mana ada daerah yang lebih mendominasi konsentrasi ekonomi dibanding daerah yang lain, sehingga cenderung pembangunan lebih bagus ke daerah tersebut dibanding di daerah yang lain. Berpengaruh juga dengan penduduk. Penduduk cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah yang lebih maju, daerah yang pusat pertumbuhan. Contohnya di kawasan timur Indonesia kan ada 12 provinsi, 6 provinsi di Sulawesi, provinsi di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Kalau di provinsi Sulawesi sendiri lebih didominasi oleh provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat dari share PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Pulau Sulawesi, hampir 50% Sulawesi Selatan mendominasi pendapatan kue ekonomi di kawasan Sulawesi. Nah, begitu juga dengan penduduk, lebih banyak terkonsentrasi di Sulawesi Selatan. Apa solusi yang kira-kira harus diambil oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan ini, Pak? Iya. Kalau untuk pemerintah pusat, kita tahu bahwa harga barang-barang itu cenderung lebih mahal di daerah-daerah kawasan timur dibanding kawasan barat. Ini masalahnya karena distribusi logistiknya. Jalur logistik yang masih belum bagus di kawasan timur, sehingga mengakibatkan harga-harga barang itu di kawasan timur jauh lebih mahal. Jadi untuk pemerintah pusat bisa meningkatkan konektivitas antara provinsi, baik antara kawasan barat dengan kawasan timur maupun di dalam kawasan timur sendiri, sehingga bisa memperlancar perdagangan antar daerah. Perdagangan yang antar daerah yang lancar itu kemudian nanti akan berkontribusi disparitas antara daerah yang satu dan daerah yang lain cenderung bisa hampir merata. Kemudian untuk antara pemerintah daerah, di sini pasca otonomi daerah, kewenangan daerah khususnya di kabupaten jauh lebih besar, sehingga mengakibatkan daerah mempunyai prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Hal ini yang mengakibatkan ada daerah yang jadinya jauh lebih maju dibanding daerah yang lain. Kalau dari penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa ketimpangan itu justru didominasi oleh ketimpangan di dalam provinsi dibanding ketimpangan antar provinsi, yaitu karena faktor otonomi daerah tersebut. Ya, jadi penting bagi pemerintah daerah untuk saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi, memanfaatkan sumber daya yang sama. Nah, kerjasama ini nanti tentunya akan membuka perekonomian daerah itu antara daerah yang miskin dengan yang kaya, sehingga lebih baik lagi, disparitasnya lebih kecil. Menurut Pak Handi dari Lembaga Pengembangan Manajemen Investasi Daerah, upaya pemerintah daerah khususnya di kawasan timur Indonesia, apa yang harus dilakukan? Untuk meningkatkan pendapatan asli dari penduduk di kawasan Indonesia Timur,
hal yang menjadi prioritas pemerintah yang harus dilakukan adalah pertama adalah mengelola dengan baik perizinan kebijakan yang ada saat ini di pemerintah daerah. Karena kondisi yang saat ini pemerintah daerah memiliki kebijakan yang istilahnya tumpang tindih, ya. Dan itu harus dibenahi. Karena dengan pembenahan ini diharapkan akan menarik minat investasi masuk ke daerah tersebut. Yang kedua adalah mengenai infrastruktur. Ya, seperti kita ketahui bahwa infrastruktur di kawasan Indonesia Timur sangat minim. Kita tahu belakangan ini infrastruktur yang sangat berkembang adalah di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, sedangkan di kawasan Indonesia Timur banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang baik maka diharapkan investasi akan masuk lebih banyak lagi di kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia. Dengan peningkatan sumber daya manusia diharapkan lapangan kerja yang sangat besar terbuka dan juga investasi yang masuk juga bisa menampung akan lapangan pekerjaan yang ada di kawasan tersebut. Dan itulah ada menjadi hal yang penting, ketiga hal tersebut. Dan diharapkan dengan masuknya investasi ke kawasan Indonesia Timur, maka akan meningkatkan pendapatan asli penduduk di kawasan Indonesia Timur. Pemirsa Berita Daerah, seperti kita ketahui bahwa ketimpangan perekonomian Indonesia merupakan salah satu masalah yang serius bagi bangsa kita, dan kita berharap kita bisa keluar dari persoalan tersebut. Dan kita percaya bahwa Indonesia mampu untuk menjadi negara kekuatan perekonomian di Asia. Demikianlah program Investment Indikator kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dan salam Fibis.